141 Langit cerah dan pemandangan indah 1. Direktur He, Anda akhirnya tiba di sini. Saya hampir berasumsi bahwa Anda akan masuk tanpa saya. Pada saat itu, He Lingxiang sedang bergandengan tangan dengan seorang model terkenal. Ketika ia melihat Yunna dalam balutan gaun yang luar biasa, ia sempat linglung tetapi tidak dapat mengingat siapa dia. Dia hanya tampak samar-samar familiar. Dia telah bermain dengan banyak wanita. Rekannya berganti hampir setiap malam, dan saat dia bermain dengan keras. Saat ini, banyak bintang wanita yang penampilannya sangat identik di industri hiburan, mereka semua adalah produk yang diproduksi melalui operasi plastik di rumah sakit, dan mereka hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain. Wajah berbentuk hati, bibir ceri kecil, batang hidung tinggi, dan mata besar adalah standarnya. Ada pepatah dalam industri ini, kami tidak meminta untuk dilahirkan di tahun yang sama, bulan yang sama, atau hari yang sama, tetapi kami ingin mencari hidung yang sama, wajah yang sama, dan dokter yang sama. Oleh karena itu, dia tidak ingat wajahnya. Dengan wajah cemas dia bertanya, "Kamu siapa?" "Pak Direktur, siapa dia?" tanya model di sebelahnya dengan nada genit. "Direktur, namaku Yunna. Apa kau tidak ingat aku?" tanyanya, merasa tercengang. Dia tidak akan memanfaatkannya dan kemudian mengingkari janjinya nanti, bukan? Mengingkari janjinya tidak masalah, tetapi setidaknya dia harus membawanya masuk. Enyahlah. Sang model tidak menunggu balasan Yunna dan hanya mengaitkan tangannya dengan Yunna, ingin menyeretnya pergi. "Tunggu dulu, Yunna," yang merasa sangat terhina, menggertakkan giginya karena marah. Menghalangi jalannya, dia berkata, "Kakak perempuanku adalah Yun Sishi." "Direktur, kau masih mengingatnya, bukan?" Yun Sishi. Dia adalah adik perempuannya, Yunna. Ia langsung mengingatnya. Ia lalu mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan, di matanya, muncul sedikit keserakahan. "Yunna, kau berpakaian sangat cantik hari ini, aku hampir tidak bisa mengenalimu." Yunna menghela napas lega mendengar itu. Ia memukul dada pria itu dengan marah dan genit saat air mata buaya jatuh setetes demi setetes dari matanya. "Direktur, saya hampir mengira Anda tidak mengingat saya. Saya sudah menunggu Anda begitu lama. Petugas itu menolak saya masuk, sungguh memalukan berdiri di sini di pintu masuk." Dia merasa jijik dengan tindakannya yang menyedihkan dan malu-malu itu, hingga bulu kuduknya merinding. Dia telah melihat banyak wanita seperti itu selama bertahun-tahun berkecimpung di industri ini, dan dia sudah muak dengan taktik yang baru saja dimainkannya. Yunna sebenarnya tampan, hanya sedikit munafik, dia selalu bertindak polos dan tidak berbahaya namun pada kenyataannya tidak terkendali. Dia pernah mempermainkannya dan tahu bahwa dia adalah tipikal orang sombong, dia akan melakukan apa saja untuk naik status. Tidak peduli seberapa keras permainannya, dia menerima semuanya. Dia paling-paling hanya akan bermain dengan wanita seperti itu selama 1 atau 2 malam sebelum mencampakkan mereka. Dia tidak akan menaruh hati pada mereka. Pria memiliki keinginan kuat untuk menaklukkan wanita. Wanita seperti ini, yang menyerahkan diri pada pria, sangat tidak berharga. Sebaliknya, dia mudah muak dengan mereka. Namun, dia adalah adik perempuan Yun Sishi, dan itu membuat perbedaan. Dia lebih tertarik pada Yun Sishi. Selain pesona alaminya, hanya memikirkan sifat keras kepalanya saja sudah membuatnya bergairah. Jika dia berhasil menaklukkannya, itu akan menjadi suatu prestasi luar biasa. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki hubungan intim dengan Muyaze. Wanita yang diincar Muyaze pasti rasanya enak. Hanya dengan memikirkannya saja, keserakahan hampir terpancar dari matanya. "Yunna, maaf mendengarnya. Aku terlambat." Sambil berkata demikian, dia dengan mudah mendorong model di sampingnya dan memeluk Yunna. "Direktur, mengapa Anda?" Wanita itu panik. Matanya yang bulat dan berapi-api menatap tajam ke arah Yunna, tetapi Yunna hanya membalasnya dengan ekspresi angkuh, mengabaikannya. "Kembalilah, aku tidak akan mengajakmu masuk hari ini." Wanita itu mendidih. "Direktur, Anda berjanji akan membawa saya untuk melihat acara besar. Lain kali saja, aku sudah berubah pikiran," potongnya dengan tidak sabar. Bibir wanita itu mengerut karena jengkel, tetapi dia tidak mengomel lebih lanjut dan hanya pamit pergi dengan wajah pucat pasi. Yunna sangat gembira. Ia menundukkan pandangannya dan menatapnya dengan penuh minat.
Ia memaparkan rencananya dan bertanya, bagaimana kabarmu? Kakakmu, apakah dia datang? Datang. Bagaimana dia bisa datang? Dia mengenakan gaun milik saudara perempuannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa datang? Dia tidak pernah berpikir untuk membawa serta adik angkatnya sejak awal. Jika dia berjalan berdampingan dengan saudara angkatnya, dia akan merebut semua perhatian. Dia pun tidak terganggu dengan permintaannya. Selama dia bisa menyusup ke tempat ini, dia bisa berhubungan dengan siapa saja dan semua orang akan menjadi investor yang menarik. Mengapa dia hanya tertarik pada Heling Xiang? Meski begitu, dia tidak bisa mengungkapkan niat aslinya sedini ini. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu pasti akan puas malam ini. Dia tersenyum menggoda sambil menggigit telinganya. Hubungan intim mereka tanpa disadari memicu mati rasa di perut bagian bawahnya. Pesta belum dimulai, tetapi dia sudah tidak sabar. Dia mengangguk puas dan memberi isyarat, dengar, di dalam, ada deretan anggur yang khusus disiapkan untuk para investor itu. Teguk saja dan mereka akan merasa sangat senang. Anggur tersebut dicampur dengan sejumlah zat perangsang nafsu birahi dan zat yang dapat melumpuhkan. Mereka yang telah lama berkecimpung di industri ini mengetahui aturan tak tertulis ini, tetapi kebanyakan pemula tidak menyadari trik ini. Beberapa investor akan meminta seseorang untuk memberikan anggur ini kepada pendatang baru untuk diminum jika mereka tertarik padanya. Begitu dia meminumnya, dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Pak Direktur, saya mengerti apa yang Anda inginkan, tetapi jika saya berhasil menjalankan misi saya, maka apa yang Anda janjikan kepada saya? Drama idola yang Huan Yu investasikan tahun ini. Aku akan mengatur agar kau masuk ke dalam kru sebagai pemeran utama wanita. Dia menyembunyikan sesuatu di matanya. Direktur, jangan menarik kembali kata-katamu. Dia mengecup dagunya dengan puas dan tersenyum lebar. Tentu saja, dia menyeringai ketika api ambisi menyala di matanya. Film ini dipenuhi bintang-bintang di karpet merah, jajaran film mewahnya sebanding dengan festival film global. Di tengah keriuhan wartawan, sebuah mobil pengasuh yang melaju dengan kecepatan tinggi perlahan berhenti di pintu masuk tempat acara. Han Yuyan dan Cao Dong kemudian berjalan di karpet merah sambil berpegangan tangan. Mereka baru saja muncul, namun banyak wartawan sudah mengelilingi dan menghalangi jalan mereka. Dia adalah satu-satunya aktris wanita Asia yang akan menghadiri festival film Uslan tahun ini untuk produksi film besar, Harsh. Berdiri di karpet merah, dia, dengan riasan yang sangat indah, mengenakan gaun oriental berekor panjang. Sambil mengaitkan lengannya dengan lengan Cao Dong, dia berjalan menuju panggung dengan anggun dan bermartabat. Angka 0. Kilatan cahaya mengiringi kedatangan mereka. Kilatan cahaya itu mempercantik riasannya yang memikat dan membuatnya tampak lebih cantik. Siapa yang tahu berapa banyak film yang langsung habis untuk mengabadikan penampilannya yang mewah. Ia menyunggingkan senyum khasnya, dan di bawah sorotan lampu kilat kamera, senyumnya tampak menawan. Itu adalah momen untuk menunjukkan popularitas seseorang di karpet merah. Ia menggenggam tangan pria itu erat-erat dan terus berpose. Keduanya berinteraksi dengan sangat akrab atas permintaan wartawan. Saat itulah seseorang berteriak, "Ah, Gu Xing's, dia datang, dia datang. Bintang terbesar di pesta malam ini. Ya Tuhan, Xing's, teruskan, teruskan. Aduh, jangan dorong." Banyak wartawan yang bersemangat kembali membanjiri pintu masuk karpet merah. Han Yuyan berpose dan membelai rambutnya dengan genit, tetapi, dalam sekejap mata, para wartawan itu sudah pergi sepenuhnya, dan tidak ada lagi yang tertarik padanya. Dia masih mempertahankan lambaian tangannya yang menjadi ciri khasnya, jadi dia dan Cao Dong akhirnya berdiri di sana dengan canggung dan malu. Senyum di wajahnya berkedut, lalu menegang. Dia menggertakkan giginya karena marah dan tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Dia melihat ke arah tempat para wartawan media berbondong-bondong pergi, dan di karpet merah, Gu Xing's, yang memegang tangan Yun Sishi, melangkah maju perlahan. Sepanjang perjalanan mereka, lampu kamera menyala tanpa henti. Ya Tuhan, Xing's sangat tampan dengan pakaian itu hari ini. Dia sudah berkecimpung di industri ini selama 10 tahun, namun penampilannya masih sangat menarik, elegan, dan berkelas. Ya Tuhan! Artis pria lain yang debut di tahun yang sama dengannya bahkan tidak mampu bertahan dalam ujian waktu. Beberapa telah menjadi cacat dan beberapa telah menua.
Dia satu-satunya yang masih terlihat segar. Oh, berapa banyak waktu yang tersisa padanya. Hah, siapa wanita di sampingnya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya Tuhan, lihat wanita yang memeluknya itu. Dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Ratu Han. Seseorang dengan mata tajam melihat Yun Cixi di samping Gu Xingzi dan mengagumi kecantikannya. Setelah itu, semua wartawan mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Yun Cixi, yang mengenakan gaun malam putih anggun, tampil bak dewi yang cantik. Tidak seperti fitur wajah glamor Han Yuyan yang dibentuk dengan hati-hati, dia tampil cantik tanpa usaha. Dia tampak seperti mahakarya surga dengan penampilannya yang luar biasa. Penampilannya anggun. Warna hitam dan putih matanya dipisahkan dengan jelas, iris mata ekspresif yang sesuai dengan penampilannya yang menarik. Batang hidungnya tinggi, bibirnya merah, dan giginya putih bersih. Ketika dia tersenyum, seolah-olah semua makhluk hidup di surga dan bumi kehilangan warnanya. Warna putih sangat cocok untuknya. Kulitnya yang halus begitu lembut dan putih sehingga dia sangat mirip boneka giok, sangat halus. Pada saat ini, dengan gaun seputih salju yang dikenakannya, keanggunannya semakin terlihat. Berdiri di samping Gu Xingzi, dia tidak kalah menarik dan justru sangat cocok dengannya. Setiap tindakan mereka dilakukan dengan keanggunan yang tak terlukiskan. Yun Cixi, pada kenyataannya, membuat semua orang terkesima dengan kehadirannya sendiri. Sikapnya sangat tenang. Dia tidak membuat Gu Xingzi kewalahan, tetapi dia juga tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Seorang cantik seperti Han Yuyan bahkan menjadi latar belakangnya. Ya ampun, dia seperti peri. Bagaimana mungkin udara di sekitarnya begitu halus? Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jika Ratu Han berdiri di sampingnya, dia tidak akan mampu mempertahankan bentengnya. Bahkan jika itu Yan Bingqing, dia juga tidak akan bisa dibandingkan. Siapa wanita ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Siapa dia? Hampir semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Banyak sutradara dan produser terkenal hadir di tempat tersebut, termasuk beberapa orang ternama, dan mereka semua begitu takjub hingga mereka berdiri terpaku di tanah saat mengamatinya. Wanita cantik bertebaran di industri hiburan, tetapi tidak ada satupun yang sebanding dengan Yun Cixi. Dia tampak anggun dan lembut, benar-benar lembut tanpa sedikit pun kesan norak. Dia dan Gu Xingzi bersama-sama bagaikan lukisan cat minyak yang tak tertandingi indahnya. Gu Xingzi sering menghadiri festival film, tetapi dia jarang memiliki pasangan wanita. Karena Yun Cixi adalah seorang pendatang baru yang belum debut, orang-orang di sekitarnya hanya bisa berspekulasi tentang identitasnya. Mendengar perbincangan para wartawan hiburan, Han Yuyan hampir menjadi marah. Apa yang mereka pikirkan? Mereka benar-benar membandingkannya dengan seorang pemula yang tidak berpengalaman. Apakah mereka tidak punya selera yang bagus? Dia berdandan dengan sangat teliti dan menghadiri acara tersebut dengan glamor, tetapi pusat perhatian dengan mudah dicuri darinya oleh seorang pendatang baru yang bahkan tidak diketahui namanya. Han Yuyan menggigit bibirnya dengan kebencian dan menatap tajam ke arah Yun Cixi. 142 langit cerah dan pemandangan indah 2. Jika mata bisa membunuh, maka Yun Cixi sudah akan tercabik-cabik menjadi ribuan keping. Brengsek, Xingzi, apakah ini pasangan wanitamu? Salah satu dari banyak reporter hiburan bertanya dengan heran. Gu Xingzi menyeringai dan mengangguk. Siapa namanya? Bolehkah kau memberitahu kami? Dia menundukkan pandangannya ke arah Yun Cixi dan mengirimkan sinyal padanya melalui matanya. Merasa sedikit gugup, wajahnya sedikit memerah. Untungnya, dia memakai riasan yang bagus, sehingga bisa menutupi semua kekhawatirannya. Ini adalah penampilan perdananya di karpet merah, dan ia harus berhadapan dengan banyak kamera wartawan. Acara ini tidak kalah hebatnya dengan festival film dunia lainnya. Penampilannya sudah sangat menarik perhatian. Bibirnya melengkung membentuk senyum menawan dan suaranya yang merdu terdengar di telinga mereka seperti angin musim semi. Teman-teman dari media, selamat malam. Saya Yun Cixi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan senyum berseri-seri, langit cerah dan pemandangan indah. Yun Cixi adalah orang yang selalu teliti, dan bahkan terkait arti namanya, dia sangat teliti tentang hal itu. Para wartawan terpesona oleh suaranya, yang seperti angin sepoi-sepoi yang lewat. Dibandingkan dengan perkenalan diri para bintang wanita baru, suara Yun Cixi lebih pendiam dan konservatif.
Beberapa orang mengingat saat Han Yuyan pertama kali debut, saat upacara peluncuran syuting pertama filmnya. Perkenalan dirinya cukup sederhana namun kasar. Halo, semuanya. Saya pendatang baru Han Yuyan, Han, seperti dalam bahasa Korea dan Yuyan, seperti dalam 8 buku naga langit. Senang bertemu dengan kalian semua. Hanya dengan membandingkan, seseorang dapat mengetahui perbedaan dalam kultivasinya. Benar-benar tidak berbudaya. Pada saat itu, rendahnya tingkat pendidikan Han Yuyan dan ketidakdewasaannya sekali lagi terlihat jelas di hadapan para reporter hiburan ini. Dengan demikian, dengan Han Yuyan berperan sebagai foil, para wartawan mengembangkan kesan yang cukup baik dan mendalam tentang Yun Sishi. Namun, beberapa wartawan masih memiliki pertanyaan. Pendatang baru ini sangat cantik. Dia belum debut, tetapi dia sudah berjalan di karpet merah bersama Gu Xingzi. Apakah dia melakukan sesuatu yang aneh? Seperti apa latar belakangnya? Tepat sekali. Atas dasar apa dia bisa berjalan di karpet merah bersamanya? Latar belakangnya tidak diketahui. Karena Xingzi yang tampan dikenal karena sikapnya yang dingin dan berstatus tinggi, pendatang baru ini mungkin memiliki pendukung yang kuat. Kecantikannya juga merupakan kekuatan. Lihat dia, wajahnya begitu halus sehingga air dapat diperas darinya dengan cubitan. Dia bahkan terlihat jauh lebih baik daripada mereka yang telah menjalani operasi. Sekarang saya mengenalinya. Dia adalah peserta audisi yang meninggalkan kesan yang luar biasa bagi para juri di hari terakhir audisi, The Green Apple. Saya ada di sana saat itu dan melihat penampilannya yang luar biasa juga. Saya dengar sutradara Lin sangat terkesan dengannya. Oh, jadi itu dia. Ku dengar sutradara film awalnya ingin memilih Yan Bingqing untuk peran utama wanita, tetapi sutradara Lin tidak menyukai aktingnya yang kaku dan dengan tegas menyatakan dukungannya untuk pendatang baru. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan mengumumkan niatnya untuk menghentikan syuting film itu sendiri jika ada orang lain yang dipilih untuk peran tersebut dan kemudian keluar dari lokasi audisi, menyebabkan asisten sutradara memimpin seluruh kru untuk merekrutnya kembali. Sutradara Lin keras kepala seperti biasanya. Pendatang baru yang menjadi incarannya pasti sangat luar biasa. Bukankah begitu? Dia benar-benar berseri-seri karena kegembiraan hari itu dan memutuskan pemeran utama wanita di tempat itu tanpa banyak pertimbangan. Para wartawan bergosip satu sama lain tentang hal itu. Begitu semua orang mendengar bahwa Yun Sishi adalah pemeran utama wanita yang dipilih langsung oleh Lin Fengtian, mereka memandangnya lagi dengan kekaguman yang semakin meningkat. Lin Fengtian dikenal karena ketegasan dan ketelitiannya dalam bekerja, dia begitu keras hingga hampir tidak peduli. Ia memastikan untuk terlibat dalam segala hal, bahkan dalam pemilihan peran, pengambilan gambar, pasca penyuntingan, atau bahkan pemrosesan. Di lokasi syuting, ia terkenal sebagai sosok yang tegas. Kata-katanya bersifat final, dan tidak berarti tidak, semuanya harus diulang jika tidak dieksekusi dengan memuaskan. Masalah dengan suatu adegan atau emosi, dan seluruh kru harus merekam semuanya lagi. Han Yuyan tidak berpengalaman saat pertama kali berpartisipasi dalam produksinya, penggambaran peran yang diberikannya lemah dan kurang. Untuk sebuah adegan di tengah hujan, dia tersandung dan membuat banyak kesalahan dalam dialognya. Lin Fengtian sangat marah hingga dia memarahinya. Setengah malam dihabiskan untuk satu adegan itu. Karena itu, Han Yuyan menghormatinya. Dia tidak pernah muncul dalam film manapun lagi bahkan ketika dia menjadi bintang. Sungguh monster, Yang Mi, yang sudah muncul, penasaran dengan kehebohan di antara para wartawan. Dia menoleh untuk melihat apa itu dan melihat wajah yang tidak dikenalnya. Pendatang baru lainnya, dia tidak tahu apa-apa tetapi datang dengan cara yang luar biasa. Dia belum memulai debutnya tetapi sudah ingin menekan para seniornya. Dia ambisius sekarang, jadi bagaimana dengan masa depannya? Merasa terancam oleh pendatang baru itu, dia mencibir. Mengapa standar untuk pesta tahun ini ditetapkan begitu rendah? Sejak kapan mereka mulai mengizinkan setiap Tom, Dick, dan Harry masuk ke sini? Tang Yu menimpali, tepat sekali. Siapa sebenarnya pendatang baru ini? Yun Na, yang berhasil memasuki tempat tersebut bersama Heling Xiang, juga mendengar keributan di belakangnya. Kilatan kamera yang terus-menerus membuat seluruh tempat tersebut terang benderang seperti siang hari. Dia menoleh ke belakang dengan heran. Siapa yang membuat pertunjukan besar seperti itu sehingga banyak wartawan hiburan berteriak-teriak? Ketika dia melihat bahwa orang itu adalah Yun Sishi,
dia sangat terkejut hingga dia menarik napas dingin. Orang itu adalah dia. Awalnya ia mengira adiknya akan putus asa karena khawatir gaunnya hilang, tetapi ia tidak pernah menyangka adiknya akan mengenakan gaun yang lebih mahal daripada miliknya ke acara tersebut. Levelnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia bahkan muncul di acara ini sebagai pasangan wanita Gu Xingzi. Begitu dia muncul, bahkan kehadiran Han Yuyan pun tak terlihat. Orang harus tahu bahwa status Yang Mi tidak dapat dibandingkan dengan Han Yuyan. Sialan, adikmu ada di sini. He Lingxiang, di sampingnya, menatap Yun Cixi dengan penuh semangat. Dia begitu mempesona malam ini sehingga dia hampir kehilangan keinginan untuk mengalihkan pandangannya darinya. Membayangkan bisa menikmati pelayanan kedua saudari itu malam ini membuat jakunnya berbusa hebat. Ia hampir tidak sabar. Melihat kegembiraannya, Yunna semakin marah. Api cemburu hampir terpancar dari matanya. Dia menyimpan kebencian yang amat besar di dalam hatinya. Apakah Yun Cixi benar-benar akan melawannya untuk semuanya? Dia tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Saat itulah dia memikirkan sebuah rencana, yang menyebabkan senyum sinis mengembang di bibirnya. Han Yuyan sangat marah hingga ia menjadi pucat pasi. Situasi sudah di luar kendalinya dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencuri perhatian orang lain. Dengan wajah kaku, ia berjalan menuju pintu masuk tempat tersebut. Akan tetapi, saat dia sampai di pintu masuk, tidak seorang pun yang menemaninya, Sao Dong tidak mengikutinya. Di mana pria itu? Dia memutar lehernya dengan kesal, hanya untuk melihat pria itu masih berdiri di tempat yang sama. Dia tampak linglung saat dia menatap ke arah Yun Cixi. Ekspresi tergila-gilanya membuat wanita itu begitu marah hingga dia hampir melemparkan sepatu hak tingginya ke arahnya. Namun, berada di acara penting seperti itu dan di bawah tatapan penuh perhatian dari awak media, penonton, sosialita, dan orang-orang berpengaruh, tidaklah pantas untuk mengungkapkan kemarahannya secara terbuka. Dia hanya bisa menahan api amarah di dalam dirinya. Menelan amarahnya, dia berteriak, Sao Dong, saatnya masuk. Dia tersentak dari linglungnya oleh panggilan telepon itu dan menoleh untuk melihat wanita itu tampak tidak puas. Dia merasa malu karena kehilangan kendali diri. 4. Tanpa sepengetahuan keduanya, seorang reporter nakal berhasil mengabadikan momen ini. Bagus. Foto ini terlalu sempurna. Aku akan menggunakannya untuk berita terbaru besok. Penampilan apik aktris terkenal Han Yuyan di pesta gagal menarik perhatian sang pacar. Pendatang baru menjadi pusat perhatian. Judul ini bagus sekali. Ada sensasinya. Gu Xingzi dan Yun Cixi berjalan ke tengah tempat acara. Sambil memegang pena emas, ia menggambar tanda tangan yang elegan di tengah papan tanda tangan. Acara karpet merah gala itu pun berakhir. Dia merasakan banyak kupu-kupu di perutnya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam secara diam-diam. Menjadi pasangan wanitanya terlalu menegangkan. Untungnya, keamanan di pesta malam ini sangat ketat. Orang yang tidak hadir, wartawan, paparazzi, dan staf tidak diizinkan masuk, jadi penggemar Gu Xingzi tetap berada di luar. Jika tidak demikian, dia mungkin akan menerima banyak masalah. Namun, meski pengamanannya ketat, sepanjang acara karpet merah, ia merasa tidak enak hati terhadap tatapan mata iri yang tertuju padanya. Gu Xingzi adalah idola yang luar biasa. Skandal yang dialaminya hampir tidak ada. Citranya yang biasa adalah pria yang menyendiri dan tampan, dan karena itu, beberapa reporter wanita terpikat padanya. Namun, malam ini, sang bintang yang berdiri di samping pendatang baru itu menyunggingkan senyum lembut, yang hanya bisa muncul dalam adegan film, di bibirnya, dan penonton langsung terpesona. Apakah ini benar-benar untuk membuat namanya terkenal? Ini bukan untuk menarik para pembenci, bukan. Penggemarnya sangat besar, memikirkannya saja sudah membuat Yun Cixi berkeringat dingin. Bisikan lembut darinya di telinganya membuyarkan pikirannya yang tak menentu. Cixi, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan pulpen itu padanya. Tanda tangani. Ah, aku juga harus. Mehaem, tentu saja. Kamu adalah partner wanitaku dan pemeran utama wanitaku. Dia bertanya dengan sedikit gelisah, di mana saya harus menandatangani. Di sini, dia menunjuk ruang kosong di bawah tanda tangannya. Dengan pipinya yang memerah, dia dengan malu-malu menandatangani namanya. Dia belum pernah berlatih menulis tanda tangannya sebelumnya, tetapi sama seperti dirinya, tulisan tangannya sangat indah dan anggun. Ayo pergi.
Dengan tatapan mata selembut air yang tenang, dia mengulurkan tangannya padanya. Dia mengatupkan bibirnya, tersenyum malu-malu, lalu menempelkan tangannya ke tangan pria itu. Dia memegang tangannya erat-erat dan tidak melepaskannya. Tangannya lembut dan hangat, dan kulitnya kenyal seperti kelopak bunga. Jantungnya berdebar kencang saat memegang tangannya. Mungkinkah ada cinta pada pandangan pertama di dunia ini? Bertahun-tahun kemudian, ketika dia mengingat kembali kejadian ini, dia merasa kesepian. Dia menggenggam tangannya erat-erat. Jika dia menggenggamnya lebih erat, sedikit saja lebih erat, dia akan menjadi miliknya. Jika dia bisa kembali ke masa ini, dia akan menggenggam tangannya lebih erat lagi sampai-sampai dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Bagaimanapun, ini adalah cerita untuk hari lain. Di gang sempit di belakang tempat acara, sebuah Bentley mewah dengan sempurna menghindari lautan wartawan dan berhenti di pintu masuk VIP. Mu Yaze melangkah keluar dari mobil dengan acuh tak acuh. Tatapan matanya selalu dingin dan acuh tak acuh. Di bawah pencahayaan retro dan mengenakan setelan Armani buatan tangan, sosoknya yang tinggi dan ramping serta kakinya yang panjang dan kokoh membentuk rasio emas yang sempurna. Mu Wanru yang mengenakan gaun ungu, mengikutinya dari belakang sambil menggendong Yi Chen yang sedang tidur di lengannya, ada kesedihan yang tak terlukiskan di matanya. Dia menatap pria yang tampak tabah di hadapannya dalam keheningan yang getir. Dia menggigit bibir bawahnya saat air mata menggenang di matanya. Mu Yaze melihat jam tangannya. Ekspresi wajahnya tampak seperti tertutup es, tanpa emosi. Merasa marah. Apa? Dia menoleh santai untuk menatapnya dengan mata dingin. Sebaiknya kau tahu tempatmu, Karena merasa dizalimi, ia pun bertanya balik, tempatku. Lalu, di mana tempatku? Pria itu masih menatapnya tanpa emosi. Aku tunanganmu, calon istrimu. Air mata mengalir dari matanya saat dia bertanya dengan suara serak, benarkah? Dia mengamatinya sejenak, dan rasa frustrasi mulai muncul dari hatinya. Dia sudah kehilangan sebagian kesabarannya malam ini, jadi kata-kata apatis pun keluar dari bibirnya untuknya, jelek. Dia bingung. Jika kau masih menunjukkan wajah ini, maka menghilanglah dari pandanganku. 143 Anda terlalu jauh dalam tindakan. Jika kau masih menunjukkan wajah ini, maka menghilanglah dari pandanganku. Mu Yaze mengatakan ini dengan wajah tanpa ekspresi dan suara yang anehnya terpisah. Mu Wanru menatapnya dengan heran. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Apa yang terjadi padamu, malam ini? Biasanya kamu tidak seperti ini terhadapku. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang dingin. Dia melangkah mendekatinya. Jika itu normal, dia akan terpesona saat dia mendekatinya. Namun, melihat tatapan tajam dan kehadirannya yang dingin sekarang, dia tanpa sadar mundur selangkah karena takut. Lalu, bagaimana aku harus memperlakukanmu? Jika Yi Chen melihat kepahitan di wajahnya, hatinya juga akan bergetar secara naluriah. Ayahnya tidak pernah menunjukkan ekspresi ini sebelumnya. Sejak mereka berada di Empress, dia bisa merasakan kemarahan ayahnya yang tak dapat dijelaskan. Dulu, bahkan jika ayahnya kehilangan kendali, dia tidak akan pernah menunjukkannya di wajahnya. Namun, malam ini, dia benar-benar kehilangan kendali. Dia bertanya dengan suara gemetar, kamu selalu bersikap lembut padaku, tapi malam ini, kenapa? Awalnya semuanya baik-baik saja, Namun, setelah dia memasuki Empress dan melihat Yun Cixi dan Gu Xingzi berdiri bersama dan saling mesra, hatinya menjadi kacau balau. Dia berada dalam kekacauan yang begitu besar sehingga dia tidak dapat menahan diri. Dia tidak pernah menjadi pria yang pemarah. Bahkan, meskipun kepribadiannya dingin, terhadapnya, kakekmu, dan Yi Chen, dia selalu lebih sabar. Dia berkata tanpa ekspresi, jangan terlalu banyak main-main. Aku sudah kehilangan kesabaran denganmu. Selama ini, bagiku, hanya ada kesabaran. Apa sebenarnya arti aku bagimu? Dia hampir menangis ketika bertanya dengan nada getir, 15 tahun. Apakah aku tidak pernah memasuki hatimu sekalipun? Dia menatapnya dengan mata dingin dan menjawab dengan acuh tak acuh, kami hanya berakting. Kamu terlalu asyik dengan akting. Dia terpaku di tempatnya, seakan-akan tersambar petir. Dia menatapnya dengan tak percaya. Lalu, mengapa kau ingin menikah denganku?
Matanya sedikit menyipit, dan dia menjawab dengan tidak bersemangat, karena itu keinginan kakek. Dia tidak mengerti apa itu pernikahan sebelumnya. Keluargamu adalah orang kaya lama di ibu kota selama lebih dari 10 dekade, mereka memiliki rumah besar, perusahaan besar, dan fondasi yang kuat. Secara internal, keadaannya kacau. Setiap orang memiliki cita-cita yang bertentangan dan bernafsu untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan kendali. Terlahir dengan sendok perak di mulutnya, ia ditakdirkan untuk tidak membawa emosi pribadi. Dia bahkan tidak dapat memutuskan pernikahannya. Mu Seng memiliki 5 istri. Sepanjang ingatannya, konflik selalu terjadi dalam keluarga besar mereka. Bertengkar, apa yang mereka perjuangkan, itu hanya untuk status, kasih sayang, dan warisan. Siapa yang berkelahi dengan siapa, semua orang berkelahi sampai babak belur dan bubuk mesiu beterbangan di udara. Mereka bermuka dua, saling menusuk dari belakang, memasang perangkap, dan bersekongkol melawan satu sama lain. Di dunia orang kaya, seseorang harus selalu berada di posisi yang sulit. Kesannya terhadap perkawinan adalah bahwa perkawinan adalah sesuatu yang melelahkan dan tidak dapat bertahan walaupun dihantam satu kali pun. Karena pernikahan tidak dapat menahan ujian kekuasaan dan uang, tidak menjadi masalah siapapun pasangan nikahnya. Apakah ada cinta sejati di dunia ini? Dia tidak tahu. Saat itu dia masih muda, dan kakekmu memiliki posisi tertinggi dalam keluarga. Satu kata yang diucapkannya bagaikan dekret kekaisaran, dan tidak ada yang berani menentangnya. Dia selalu bekerja keras dan luar biasa, dan Mu Seng memilihnya sebagai penggantinya hanya karena dia tidak pernah mengecewakannya dan melakukan segalanya dengan sempurna. Dia tidak pernah membiarkan dirinya menunjukkan tanda-tanda kelemahan. 144 cinta sejati hanya dapat datang dengan hati yang tulus. Selama 20 tahun terakhir, dia tidak menjalani hidupnya sebagai dirinya sendiri. Dia tidak memiliki emosi yang dapat diungkapkan dan hanya menuruti keinginan kakeknya. Seluruh hidupnya adalah tentang mengikuti setiap instruksi Grandmaster Mu. Sangat puas dengan cucunya, Mu Seng mengalihkan sebagian besar saham di Seng atas nama Mu Yaze bahkan sebelum ia mencapai usia dewasa. Satu-satunya permintaannya adalah agar ia menikahi Mu Wanru. Dia tidak dalam posisi untuk menolak. Hanya sampai pada titik ini semuanya menjadi kacau karena wanita itu. Dalam urusan bisnis, Mu Yaze adalah elit di antara para elit. Dia kejam dan berkarisma. Di Seng Financial Group memegang nasib pasar keuangan. Hasratnya untuk menaklukkan ditunjukkan dengan sempurna dalam aspek ini. Saat ini, dia menemukan bahwa seorang wanita dapat membangkitkan dahaga yang sama dalam dirinya. Terutama saat Yun Sishi, dengan kecantikannya yang luar biasa, muncul di hadapannya malam ini. Setiap tatapan dan senyumnya membuatnya terharu. Hanya dengan sekali pandang saja, dia terpesona. Namun, senyumnya tidak ditujukan kepadanya. Pikirannya melayang ke malam itu 6 tahun lalu saat ia menatapnya. Ia berbaring gelisah di tempat tidur, dengan mata tertutup. Ia begitu takut dan tak berdaya saat ia datang namun tetap berusaha mengakomodasinya dengan segenap dirinya. Ketika jari-jarinya menyisir rambutnya saat ia berkendara seirama dengannya, ia berpikir untuk menjaganya di sisinya sebagai hewan peliharaan kecil. Namun, tak lama kemudian, ia benar-benar menghilang dari kehidupannya. Bertemu dengannya lagi tidak direncanakan, dan dia tidak siap. Setelah one night stand mereka, dia menyadari betapa tubuhnya mendambakan dan haus akan wanita itu, tetapi wanita itu menolaknya. Dia pernah berkata kepadanya, cinta sejati tak ternilai harganya. Dia kemudian menunjuk dadanya dengan jari dengan tegas. Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka gunakan ini untuk menukarnya. Bisakah cinta sejati hanya datang dengan hati yang tulus? Apakah itu berarti seseorang tidak dapat membeli segalanya dengan uang dan kekuasaan? Tapi, kenapa, dia memberikan senyum terbaiknya pada Gu Xing's itu? Hatinya sedang kacau balau. Sialan, wanita ini benar-benar bisa membuat keributan. Dia membalikkan badannya dan menolak untuk menatapnya lagi. Dia melanjutkan dengan tenang dan memberi instruksi kepada pengasuh, bawa tuan mudamu ke atas. Ya, sang pengasuh segera mengambil bocah lelaki itu dari tangan Mu Wanru dan dia pun melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Mu Wanru memperhatikan kepergiannya dengan hati dingin. Sampai saat itu, jantung lelaki itu belum pernah berdetak untuknya. Dia tidak dapat mengendalikan rasa sakit dan kecemburuan yang luar biasa, juga kebencian,
yang membuncah dari dalam hatinya. Yun Sishi, apakah kamu benar-benar wanita jalang yang bisa mencuri hati pria? Kamu hanya punya wajah cantik, kan? Jika wajahmu hancur, apakah kamu masih bisa menggoda pria? Pesta malam ini akan menjadi malam kehancuranmu. Tunggu saja, Mu Wanru mengatupkan bibirnya sambil mengumpat, Yun Sishi, pergilah ke neraka. Yun Sishi. Di dalam ruang makan, Yun Sishi berhenti berjalan dan melihat sekelilingnya dengan heran ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Gu Xingzi disergap oleh awak media begitu mereka memasuki aula. Semua lensa kamera dan penutup jendela diarahkan ke arahnya saat para wartawan berlomba-lomba menjadi yang pertama mewawancarainya. Betapa berbahayanya. Dia segera melepaskan diri dari penyergapan media, tetapi belum sampai jauh dia mendengar seseorang memanggilnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Yang Mi. 145 kecantikan juga merupakan sejenis bakat. Yang Mi, setengah dari pendatang baru di industri hiburan harus memanggilnya senior mereka. Bahkan mereka yang satu angkatan pun takut dan harus menunjukkan rasa hormat padanya. Hal ini bukan hanya karena popularitasnya di kalangan masyarakat, ia memiliki pendukung yang berpengaruh, sehingga orang-orang waspada terhadapnya. Yun Sishi sedikit bingung. Mengapa wanita itu memanggilnya padahal dia tidak mengenalnya secara pribadi? Saat dia bertanya-tanya tentang hal ini, Yang Mi dan Tang Yu berjalan menghampirinya. Yang Mi mendengus keras sementara Tang Yu, yang berdiri di sampingnya, berkomentar setengah bercanda, "Kenapa? Apakah ini pertama kalinya kamu menghadiri acara besar sampai lidahmu keluh di depan seorang superstar?" "Tidak," jawabnya manis. "Kalau begitu, mengapa kamu tidak menyapa, kakak Yang Mi?" Tang Yu memutar matanya. Para wanita ini tidak datang ke sini dengan niat baik, ya. Dia tersenyum dan dengan rendah hati menjawab, itu karena suster Yang Mi sangat memukau malam ini dengan gaun yang indah itu. Dia terlihat jauh lebih baik secara langsung daripada di layar. Mendengar ini, Yang Mi dengan senang hati menerima pujian itu. Untuk pertama kalinya, dia menatap Yun Sishi dengan saksama. "Kamu masih pemula, tetapi tampaknya kamu bisa menerima acara-acara besar dengan baik. Kamu juga manis dalam berkata-kata." Penjilat." Tang Yu bertekad untuk menimbulkan konflik sambil menambahkan dengan nada sarkastis. Yun Sishi tidak merasa gugup saat mendengarnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, "Ini pujian yang tulus untuk saudari Yang Mi." Dia benar-benar tampak berseri-seri dalam gaunnya malam ini. "Apakah saudari Tang Yu tidak setuju dengan penilaianku?" Yang Mi menatap Tang Yu dengan tatapan peringatan dari sudut pandangnya. Tang Yu bergegas menjelaskan, "Omong kosong. Apakah kamu mencoba membuat keretakan di antara kita?" Yun Sishi menjawab dengan lembut, "Aku tidak berani melakukan itu. Kakak Yang Mi adalah seorang aktris yang hebat dan kakak Tang Yu juga memiliki kemampuan akting yang hebat. Kalian berdua sudah seperti saudara kandung, bagaimana mungkin aku bisa membuat kalian berdua retak? Namun, aku harus mengatakan bahwa kakak Tang Yu juga siap menghadapi tantangan malam ini dengan penampilanmu yang luar biasa." Dia secara halus mengisyaratkan bahwa Tang Yu juga berpakaian rapi, jadi dia bisa bertarung dengan Yang Mi untuk mendapatkan perhatian. Keduanya berada di bawah manajer dan perusahaan yang sama. Keduanya menjadi terkenal setelah berakting dalam serial drama dan saat ini sangat diminati. Meskipun Yang Mi lebih terkenal daripada Tang Yu, dia sering dibandingkan dengan Tang Yu, dan itu membuatnya sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Tang Yu juga frustrasi dengan perbandingan yang terus-menerus. Keduanya berusaha keras berdandan untuk acara malam ini dengan tujuan untuk saling mencuri perhatian. Namun, keduanya akhirnya terlihat hampir sama. "Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Sister Yang? Aku tertinggal dari segi kualitas dan pengalaman. Itu tidak perlu dikatakan lagi." Yang Mi mengabaikan kata-katanya dan berkata, "Namamu Yun Sishi, kan?" "Ya, bagaimana Suster Yang Mi tahu namaku?" tanyanya bingung. Dia tersenyum tidak tulus. "Aku mendengar tentangmu saat kau mendapat peran utama wanita dalam The Green Apple." "Selamat." Dia kedengaran seperti buah anggur yang asam. Yun Sishi tiba-tiba teringat beberapa gosip yang dibagikan Qin Zhou kepadanya sebelumnya. Rupanya, pemeran utama wanita sudah ditentukan sebelumnya meskipun audisi telah dilakukan. Daftar favorit termasuk Yang Mi. Sayangnya, dia dianggap terlalu tua untuk peran tersebut oleh Lin Fengtian. Didiskualifikasi karena usianya sebenarnya tidak adil bagi Yang Mi.
Di usianya yang ke-25, dia tidak jauh lebih tua dari Yun Cixi yang berusia 24 tahun. Namun, faktor penentunya adalah bahwa Yun Cixi terlihat jauh lebih muda dari usianya dan tampak seperti gadis sekolah yang polos berseragam. Bagaimana Yang Mi bisa dibandingkan? Dengan cara ini, kecantikan juga merupakan sejenis bakat. 146 mendekat. Yang Mi agak sombong. Ia percaya bahwa satu-satunya yang mampu merebut peran itu darinya adalah Yan Bingqing. Itu dapat diterima karena yang terakhir memiliki reputasi yang lebih tinggi dan lebih banyak sumber daya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa dia kalah dari seorang pemula yang tidak memiliki rekam jejak, dia merasa tidak senang. Ketika dia tahu bahwa Yun Cixi akan hadir di pesta malam ini, dia memutuskan untuk mencari tahu. Pada akhirnya, dia tidak punya alasan untuk mengkritik pendatang baru ini. Dia juga menyadari mengapa Lin Fengtian bersikeras agar gadis ini menjadi pemeran utama wanita. Yun Cixi dalam balutan gaun putihnya tampak seperti baru saja keluar dari novel remaja itu. Dia bahkan setuju dengan pilihan sutradara untuk memilih Yun Cixi sebagai Yin Xiachun. Yun Cixi dapat menangkap permusuhan dalam kata-katanya. Dia tersenyum dan menjawab, "Sutradara Lin yang memberiku peran itu." Cixi juga merasa gugup. Gugup. Yang Mi tertawa sinis. Kau tidak perlu gugup. Industri hiburan tidak sesederhana yang kau kira. Kau tidak bisa sukses hanya dengan penampilan. Penampilan tanpa keterampilan hanya akan menyebabkan tersingkir cepat atau lambat. Yun Cixi tidak terganggu dan tetap tersenyum. Terima kasih atas nasihatmu yang baik, Suster Yang Mi. Cixi akan mengingat kata-katamu. Kakak Yang, itu dia. Li Jiuxian berjalan mendekat sambil memegang gelas anggur di tangannya. Ia tercengang oleh kecantikan Yun Cixi yang berdiri sambil tersenyum di hadapan Yang Mi. Yun Cixi. Dia pernah mendengar namanya sebelumnya. Ia termasuk di antara beberapa kandidat pertama yang dipertimbangkan untuk peran utama pria dalam The Green Apple. Pada akhirnya, ia diberi peran pendukung. Berakting dalam film remaja ini akan membantu meningkatkan citranya sebagai seorang idola. Selain itu, film ini akan disutradarai oleh Lin Fengtian yang hebat. Ia akan menerima peran apapun, bahkan peran cameo, di dalamnya. Jika ini hanya film biasa, ia akan menolak peran tersebut sebagai pelengkap. Dia sudah melihat foto audisi Yun Cixi, tetapi tetap terpesona olehnya secara langsung. Dia sangat cantik. Apakah kamu, Yun Cixi? Dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Ya, apa kabar? Jawabnya sambil tersenyum. Dalam hati, dia dengan canggung mempertimbangkan identitas pria itu. Dia hampir tidak mengikuti berita hiburan dan seringkali bingung dengan nama-nama artis. Li Jiuxian adalah aktor yang relatif baru, jadi tidak mengherankan jika dia belum pernah mendengar tentangnya. Yun Na memasuki tempat acara bersama He Lingxiang dan dengan bersemangat mengikutinya untuk bertemu dengan beberapa sutradara. Salah satu dari mereka bahkan telah menyutradarai film Hollywood yang dinominasikan dalam Oscar. Itulah pertama kalinya dia melihat kemegahan seperti itu dan dia berterima kasih kepada lelaki itu meskipun dia melarangnya berbicara sama sekali. Sepertinya dia punya banyak koneksi. Kalau dia mengenalkanku pada salah satu sutradara di sini, menjadi terkenal hanya masalah waktu saja. Dia merasa gembira dan gembira. Saat itulah dia menariknya ke samping dan bertanya, "Di mana adikmu?" Dia mengatupkan mulutnya karena khawatir. Dia hampir lupa tentang ini. Dia menatapnya dengan waspada. "Sebaiknya kau jangan lupa apa yang sudah kuperintahkan padamu sebelumnya." "Tidak, aku tidak melakukannya. Aku hanya, jangan khawatir. Kau akan mendapatkan imbalan yang pantas asal kau memberiku apa yang aku inginkan." Dia mulai tidak sabar. Dia mengangguk dengan cepat. Dia mengamati kerumunan dan melihat adik angkatnya. "Direktur He, adikku ada di sana. Ayo pergi." Dia mengambil segelas alkohol dari meja kasir. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit aura jahat saat dia berjalan ke arah Yun Cixi. 147 konflik. Kamu di sini." Li Jiuxian tengah mengobrol riang dengan Yun Cixi ketika tiba-tiba ada yang menyela pembicaraan mereka. Yun Cixi terkejut mendengar suara Yun Na yang bersemangat. Dia melihat Yun Na mendekatinya bersama He Lingxiang dan mengerutkan kening. Pergelangan tangannya yang memegang gelas anggur sedikit menegang. "Yun Na, kenapa dia ada di sini?" Namun, saat dia melihat gaun malam Yun Na yang elegan dan kalung Secret Garden, dia langsung mengerti.
Gaun dan perhiasannya dicuri oleh saudara angkatnya. Merasa sangat kecewa terhadap saudara angkatnya, dia mengerucutkan bibirnya karena marah. Dia baik dan suka memberi pada Yunna meskipun Yunna bukan adik kandungnya. Sejak kecil, pakaian atau perhiasan, yang terbaik selalu disediakan untuk adik perempuannya. Di universitas, dia menghabiskan uang hasil jerih payahnya bekerja paruh waktu selama 2 bulan untuk membeli tren terbaru, iPhone Apple, untuk adiknya, hanya karena adiknya memintanya. Namun, meskipun dia selalu menyayangi dan memanjakannya, sang kakak terus-menerus mencoba menyakitinya. Bahkan, dia sampai mencuri barang-barang berharganya. Dia mengepalkan jari-jarinya sebagai tanda tekadnya untuk tidak memaafkan kelakuan adik angkatnya itu. Dulu dia selalu memaafkan adiknya demi ayah mereka. Sekarang, dia tidak akan bersikap baik lagi. Yang Mi melihat ke arah orang yang memanggil Yun Sishi dan melihat Yunna, si pendatang baru yang dibencinya. Yunna juga melihatnya. Ia hampir meringkuk ketakutan, tetapi kemudian ia ingat bahwa He Lingxiang sedang bersamanya sekarang. Dengan itu, ia memeluk lengan He Lingxiang dengan penuh percaya diri saat mereka berjalan mendekati kelompok itu. Yang Mi tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir keangkuhannya. Sungguh munafik. Tang Yu menggigil saat melihat He Lingxiang, dan dia berbisik kepada Yang Mi, bukankah dia gadis yang mencuri perhatianmu tadi? Dia kan rekannya, pantas saja dia begitu sombong. Wanita jalang. Yang Mi menatap Yunna dengan pandangan menghina. Yunna, dengan He Lingxiang di sampingnya, tidak lagi takut padanya. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bagaimana membuat adiknya meminum minuman yang telah diberi obat bius. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Yang Mi menjadi semakin kesal saat diabaikan dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada pendatang baru itu. Saat Yunna berjalan melewatinya, dia diam-diam menjulurkan kakinya di balik gaun panjangnya. Yunna tidak menyadari gerakan kecil ini saat ia mendekati Yun Sishi. Ia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat ia terjatuh ke depan karena tersandung oleh kaki Yang Mi yang terentang. Ah! Yunna menjerit. Tindakan yang terjerat. Li Jiuxian berhasil menangkap Yunna yang terjatuh tepat waktu, tetapi ia gagal menyeimbangkan gelas anggur di tangannya. Gelas anggur merah itu terbang dan mendarat di tubuh Yun Sishi tanpa peringatan. Memerciki. Cairan merah itu memercik ke gaun putihnya yang indah dengan cara yang memalukan. Yun Sishi mengerutkan kening pada Yang Mi. Dia telah melihat tindakan sembunyi-sembunyinya dari tempatnya berdiri. Yang Mi melihat tatapannya dan terkekeh. Dia tahu bahwa Yun Sishi tidak dapat berbuat apa-apa meskipun dia tertangkap basah. He Lingxiang, begitu pula Tang Yu dan Li Jiuxian, terperangah dengan kejadian yang tidak terduga ini. 148 kamu tidak pantas mendapatkan ini. Satu persatu, para tamu berkerumun di tempat kejadian, penuh rasa ingin tahu. Para wartawan juga tertarik pada keributan itu. Suasananya tegang. Banyak di antara mereka yang ingin melihat Yun Sishi mempermalukan dirinya sendiri. Yunna, dengan wajah pucatnya, dengan hati-hati membuka matanya untuk melihat. Yun Sishi menatapnya dengan ekspresi dingin yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia terkejut dengan ini. Kakak angkatnya biasanya manis dan lembut dan tidak akan pernah menatapnya dengan tatapan mematikan seperti itu. Dia mundur selangkah karena takut. Kakak, memerciki. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Yun Sishi yang tanpa ekspresi menghampirinya dan sambil menggerakkan pergelangan tangannya, menuangkan anggur di gelasnya ke kepala Yunna. Menetes. Cairan dingin membasahi dirinya. Penonton terkesiap melihat tontonan ini. Yunna tidak siap menghadapi kenyataan bahwa adiknya yang biasanya lemah lembut dan tidak berdaya tiba-tiba membalas dengan menyiramnya dengan anggur di hadapan banyak orang. Dia dengan marah mengangkat kepalanya ke arah kakaknya, yang menatapnya dengan dingin. Kau, beraninya kau. Dia kemudian berjalan ke arah Yun Sishi dengan tangan terangkat tinggi, berniat menamparnya. Akan tetapi, sebelum telapak tangannya sempat mendarat di pergelangan tangan adiknya, seseorang menahan pergelangan tangannya dengan erat. Dengan mata membara karena marah, dia berbalik untuk melihat siapa yang telah menahannya. Sing Sings, Gu Singslah yang menghentikannya. Yunna membelalakan matanya karena terkejut. Kemarahannya memuncak di hadapannya. Gu Sings adalah idolanya dan pria impiannya. Dia harus menahan amarahnya atau, paling tidak, berpura-pura lemah lembut dan berperilaku baik, jangan sampai dia meninggalkan kesan buruk padanya. Dia menarik tangannya dan menatapnya dengan malu-malu.
Menyadari betapa memalukan penampilannya saat ini, kebencian muncul di hatinya terhadap saudara perempuannya. Ini semua karena dia. Dia mempermalukanku di hadapan semua orang dan idolaku. Dia mengumpat Yun Sishi dengan suara pelan sambil berkata padanya, "Sings, apa kabar? Aku Yunna. Aku penggemarmu. Aku sangat menyukaimu, kau selalu menjadi idolaku." Dia tersenyum padanya, hanya untuk melihat Gu Sings menatap dingin gaun dan kalungnya. "Sings," Yunna memegangi lengannya karena malu. Tubuhnya basah dari kepala sampai kaki, benar-benar memalukan. Dia memasang ekspresi menyedihkan dan bersalah. "Maafkan aku karena kau harus melihatku dalam situasi yang memalukan seperti ini." Mendekat, dia meraih kalung di lehernya dan memegangnya dengan lembut sambil matanya menyipit berbahaya. "Kotor sekali. Ya, aku terlihat berantakan. Aku tidak punya baju ganti lagi. Apa yang harus kulakukan?" Tanyanya dengan nada memelas, mengira kata-katanya sebagai simpati. Dia menatap lurus ke matanya. Dengan wajah tampannya yang penuh kecaman, dia memerintahkan dengan nada mengejek, "Lepaskan mereka." Petik 2. "Apa?" Dia setengah terkejut dan setengah malu. "Untuk apa itu, Sings? Apa maksudmu dengan melepasnya?" "Aku ingin kamu melepas gaun dan kalung itu sekarang." Dia menatapnya dengan jijik, seolah-olah dia adalah seekor cacing kurus yang merangkak di selokan. "Itu karena kamu tidak pantas mendapatkannya. 149 Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Itu karena kamu tidak pantas mendapatkannya." Dengan itu, dia melangkah ke arah Yun Sishi dan menutupinya dengan mantel luarnya. Yun Sishi mengucapkan terima kasih dengan pelan. Meskipun tubuhnya berantakan, dia tetap terlihat anggun. Dia merasakan sedikit rasa sakit saat menatapnya. Dia seharusnya tahu bahwa dia secara tidak sengaja akan menginjak kaki banyak senior sebagai pendatang baru di acara besar ini. Wanita rentan cemburu, terutama di industri hiburan. Dia tahu industri itu penuh persaingan yang buruk dan pertengkaran sengit, tetapi dia tidak melindunginya dengan baik. "Maaf, aku tidak merawatmu dengan baik." Dia mengerutkan kening sambil menegur dirinya sendiri. "Aku seharusnya memastikan untuk selalu berada di sampingmu di pesta ini." Dia terkejut dengan kata-katanya. Meskipun demikian, dia dengan lembut menghiburnya, "Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Dia dengan lembut meremas bahunya, perlahan menariknya ke dalam pelukannya, dan berbisik di telinganya, "Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi." Dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat menatapnya. Dia mengangkat wajahnya yang memerah dan mengakui janjinya sambil tersenyum, "Terima kasih." Ketenangan Yun Sishi selama seluruh kejadian mengecewakan Yang Mi yang menunggunya melakukan kesalahan sosial. Bahkan, dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menertawakannya, dia bahkan menyaksikan Gu Sings memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Itu meninggalkan rasa pahit di mulut Yang Mi. Kerumunan di sekitar mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mengapa Sings begitu protektif terhadap pendatang baru ini? Siapa dia sebenarnya? Benar sekali, dia memperlakukanku dengan acuh tak acuh dan dingin saat aku menjadi lawan mainnya. Mengapa perlakuannya terhadap pendatang baru ini begitu berbeda? Apakah dia orang penting? Dia pasti punya peluang besar sebagai sugar daddy-nya, jadi bahkan Sings harus bersujud padanya. Yang Mi yang sudah merasa sangat tidak senang, berbalik menghadap para penggosip itu dan membentak dengan kejam, "Tutup mulutmu." Di pihak Yunna, dia tidak dapat memahami makna di balik kata-katanya dan dengan bodohnya berasumsi bahwa dia mengkhawatirkannya. Namun, dia memperlakukannya dengan dingin dan meremehkan. Dia tidak pantas mendapatkannya. Apa yang tidak pantas dia dapatkan? Dia tidak bisa mengerti. Yunna, dengan suaranya yang gemetar dan menyedihkan, bertanya, "Tuan Sings, apa maksudmu dengan itu? Apa yang tidak pantas aku dapatkan?" Dia kemudian mengamati kerumunan seperti anak kucing yang ketakutan dan meratap sambil menangis, "Mengapa kalian menindasku? Aku mungkin seorang pemula, tetapi itu tidak berarti kalian dapat memperlakukanku seperti ini." Dia menyilangkan lengannya dan memegang lengan bajunya erat-erat. Penampilannya, dengan matanya yang basah dan muram, serta gemetar karena takut dan malu dapat menggerakkan hati siapapun, terutama kaum pria. Hal ini biasanya akan membangkitkan sifat protektif mereka. Li Jiuxian tentu saja merasa kasihan padanya.
Dia tidak menyadari perbuatan jahat yang sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa jatuhnya Yun Na tidak disengaja. Jika itu akting, kemampuan aktingnya pasti luar biasa. Meskipun tidak disengaja, Yun Cixi tidak menunggu permintaan maaf dan malah membalas dengan melakukan hal yang sama kepada Yun Na yang merasa kesal. Itu sungguh tidak baik. Dia berjalan perlahan ke arah Yun Na. Mengikuti jejak Gu Xingzi, dia dengan sopan menutupi Yun Na dengan mantel luarnya. 150 sejarah terulang kembali. Dia perlahan berjalan ke arah Yun Na. Mengikuti jejak Gu Xingzi, dia dengan sopan menutupinya dengan mantel luarnya. Yun Na terkejut sekaligus tersentuh oleh sikap ini. Ia tersenyum penuh terima kasih di sela-sela tangisannya. Li Jiuxian, terima kasih. Ayo, keringkan air matamu. Riasanmu akan rusak, katanya dengan ramah mengingatkannya. Dia berpegangan erat pada manset kemejanya seolah-olah dia adalah harapan terakhirnya. Dia memohon, itu tidak disengaja, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dia mengangguk dengan serius. Ya, aku melihat bahwa itu benar-benar tidak disengaja. Dia kemudian menoleh ke Yun Cixi dengan tatapan mencela. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi kamu menyiramnya dengan anggurmu. Tidakkah menurutmu tindakanmu itu sedikit kejam? Dia mengangkat alisnya dengan pura-pura terkejut. Oh, aku kejam. Tang Yu, yang berdiri di satu sisi, ikut membela Li Jiuxian, Yun Cixi, itu keterlaluan. Apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja hanya karena kau diberi perlakuan istimewa? Kau benar-benar pengganggu. Gu Xingzi mengerutkan kening mendengar tuduhan mereka dan menatap Yun Cixi, yang tampak tenang dan kalem dalam pelukannya. Dia hendak menghadapi keduanya, tetapi Yun Cixi menghentikannya. Sambil memegang lengannya, dia dengan tenang mengatakan kepada yang lain, saya bukan pengganggu. Li Jiuxian tidak mempercayainya. Lalu, mengapa kau melakukan ini padanya? Benar sekali. Kenapa kau melakukan itu padanya? Kau mungkin ingin mempermalukannya. Bukankah pot itu mengejek ketel hitam? Kedua pemula itu berpakaian rapi malam ini. Sungguh arogan. Seseorang berkomentar dengan kejam dari samping. Aku setuju. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang membuat Gu Xingzi tertarik padanya. Kudengar Direktur Lin juga sangat menghormatinya. Aku ingin tahu apakah mereka berdua punya hubungan khusus. Petik 2, Di lantai 2, Mu Yaze mengamati pemandangan di bawah dari balik pegangan tangga dengan merendahkan. Tatapannya yang dingin dan tegas tertuju pada Yun Cixi. Cengkeramannya pada pegangan tangga menguat ketika melihat Gu Xingzi memeluknya erat. Mu Wanru berada tepat di sampingnya. Alisnya berkerut saat dia melihat keributan itu. Maling, suara dingin terdengar dari aula. Yun Cixi menatap Yun Na dengan muram dan mengulangi, kamu pencuri. Tuduhan itu mengejutkan Mu Wanru. Ia berdiri terpaku di tempatnya saat ingatannya kembali ke kejadian di panti asuhan 15 tahun lalu. Masa lalu itu kini terulang kembali di hadapannya. Saat itu, anak-anak panti asuhan berpihak padanya, dan dia dengan sombong dan tanpa perasaan menuduh Yun Cixi. Xiao Shi adalah pencuri. Ini adalah sejarah yang terulang kembali. Dia melangkah mundur dengan perasaan gelisah karena rasa bersalah membanjiri dirinya dari dalam. Aku bukan pencuri. Mu Wanru, sedikit gemetar, memegang kedua lengannya di bahunya. Wajahnya serius dan serius. Mu Yaze menoleh dan menatapnya tanpa ekspresi. Matanya tampak suram karena ia terhanyut dalam mimpi buruk yang tersimpan dalam ingatannya. Di tengah aula, Yun Na mencoba menyangkal dengan tidak meyakinkan, aku bukan pencuri, wajahnya pucat karena ketakutan dan khawatir saat langkahnya goyah. Kau mengambil kalung dan gaun malamku, tapi beraninya kau mengaku bukan pencuri. Yun Cixi menatap tajam ke arah adik angkatnya. Bukankah itu yang disebut mencuri? Tidak, itu tidak masuk akal. Aku bukan pencuri. Yun Na masih berusaha keras untuk menyangkal semuanya. Kakak angkatnya memiringkan kepalanya dengan nada setengah bercanda. Jadi, kamu menyebut ini fitnah. Selanjutnya bab 151 terekspos di depan umum.